Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus mendiami hati kita selalu, khususnya di saat-saat sulit hidup kita, saat kita bergumul, saat gelap belum ada jalan keluar, sehingga kita bisa tetap tenang, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang memegang hidup kita, termasuk di saat-saat pandemi yang berkepanjangan ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Nats panggilan ibadah kita pada hari ini terambil dari Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada hari ini kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan oleh karena besar setia Tuhan dan selalu baru dalam kehidupan kita. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, pengampunan dosa beri damai kekal. Pengampunan dosa beri damai kekal. Kau menghibur
setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami anugerah keselamatan. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Engkau menghibur dan menuntun kami. Bahkan segala yang kami perlukan, Tuhan sediakan indah tepat pada waktunya. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk sungguh-sungguh belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tidak meragukan akan setiap janji-janji Tuhan yang Engkau berikan melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur kalau saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami juga dilawat oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Karena itu siapkan hati kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami semua, supaya kami layak untuk menghampiri Engkau di dalam ibadah pada malam hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang mengikuti ibadah doa pada malam ini. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati kebaktian doa kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Karena itu pada hari ini saya mengajak kita, sebelum kita memanjatkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan, kita mau naikkan pujian, kita mau katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk anugerah demi anugerah di dalam hidup kami. Meskipun kami melihat bahwa hidup kami tidak berjalan mulus, tetapi kami tahu di dalam setiap pergumulan hidup kami, ada tangan Tuhan di sana. Ada Engkau yang menopang kehidupan kami. Ada Engkau yang memegang tangan kami. Ada Engkau yang memimpin kami, membimbing kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan, hari ini kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah panduan, pedoman, bagaimana kami harus mengoperasikan hidup kami, bagaimana kami harus menjalankan hidup kami sehari-hari. Maka tolong kami untuk memahaminya dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, seri Kitab Roma. Sekarang sampai pada pasal yang keempat. Nah, saudara-saudara, kalau kita mundur satu pasal, melihat pasal yang ketiga, maka kita akan melihat bahwa bagian pertama dari Roma pasal 3 itu, oleh LAI itu diberikan judul, semua manusia itu adalah orang yang berdosa. Artinya tidak seorang pun yang tidak, semuanya berdosa kecuali Tuhan Yesus. Dan bagian yang kedua dari pasal 3 itu LAI memberikan judul, manusia dibenarkan karena iman. Manusia yang berdosa itu, dia bisa dibenarkan di hadapan Allah hanya oleh karena iman. Tidak ada yang lain, hanya oleh karena iman. Dan kemudian dilanjutkan lagi pada pasal 4 ini. Pasal 4 ini Paulus memberikan contoh dari orang yang dibenarkan karena iman, yaitu Abraham. Abraham itu dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatannya. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita akan membaca dari dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bagian yang kedua, yaitu bicara tentang Abraham, secara khusus dari Kejadian pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang keempat bagian A. Begini bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, saya mencoba merenungkan pasal 12 dari kitab Kejadian yang kita baca tadi berdasarkan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama begini. Saudara, kenapa reaksi Abraham seperti ini? Pada waktu Tuhan panggil dia, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kenapa reaksi Abraham seperti ini? Dia langsung mau pergi. Saudara, ada dua kemungkinan yang saya pikirkan. Pertama begini, apakah karena Abraham sudah mengenal Allah sebelumnya, karena keluarganya memperkenalkan siapa Allah yang benar itu kepadanya, sehingga dia memiliki respons yang seperti ini. Tetapi saudara-saudara, ternyata kemungkinan ini ternyata tidak mungkin. Sebab lingkungannya tidak mendukung dia untuk mengenal Allah yang benar. Kenapa begitu? Karena ternyata keluarga ini adalah penyembah berhala. Saudara-saudara, Yosua pasal 24 ayat yang kedua, itu berkata begini, Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka adalah penyembah berhala. Mereka adalah keluarga penyembah berhala. Bahkan William Barclay, dia mencatat begini, Terah adalah seorang penyembah berhala. Ia menyembah 12 berhala, satu setiap bulan. Berarti setiap tahun dia menyembah 12 berhala. Namun selain ia seorang penyembah berhala, dia juga adalah penjual berhala. Jadi kemungkinan yang pertama ini tidak mungkin. Karena keluarga ini adalah penyembah berhala. Nah, saudara-saudara, kemungkinan yang kedua ini, kelihatannya memang ini yang benar dan ini yang dicatat oleh Alkitab. Abraham itu benar-benar taat ketika mendengar firman Tuhan. Dan langsung ditindaklanjuti dengan tindakannya. Dia taat dan dia pergi. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang kedua, saudara, kira-kira apa yang mendorong Abraham langsung bertindak? Dia taat dan dia pergi. Saudara-saudara, perhatikan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di sana dicatat 7 macam janji yang Allah akan berikan kepada Abraham. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kedua, aku akan memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi itu akan mendapat berkat. Nah, apakah oleh karena 7 janji ini yang mendorong Abraham itu taat dan pergi? Apakah oleh karena iming-imingan Tuhan tentang berkat yang akan diterimanya itu yang membuat Abraham itu taat dan pergi? Saudara-saudara, kita bisa mengatakan ya mungkin saja. Tetapi kalau kita berkata begitu, maka mari saudara kita pikirkan dua hal begini. Pertama, mungkinkah ada orang yang mau disuruh pergi tanpa tahu tujuan? Tanpa tahu mau pergi kemana? Ayo kamu pergi. Kemana? Pokoknya pergi. Ya tapi kemana? Saudara, persoalannya Abraham, dia disuruh pergi dan tidak tahu mau pergi kemana. Ayat 1 dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, maukah orang pergi tanpa tahu mau kemana? Meskipun ada janji yang diberikan, tetapi kalau tidak tahu mau pergi kemana, rasanya sulit sekali bagi seseorang untuk mau pergi. Kedua, saudara, Terah, ayah Abraham, itu adalah orang kaya. Saudara, para arkeologi mengatakan bahwa mereka menemukan rumah Terah yang ada di Haram. Rumah itu besar dan punya kamar yang banyak yang ditempati oleh budak-budak mereka. Nah, melalui penemuan ini, mereka kemudian menyimpulkan bahwa memang Terah itu kaya. Saudara, mungkinkah ada orang yang rela meninggalkan semua kekayaan, keluarga besar, kenyamanan untuk satu tujuan yang tidak jelas? Rasanya akan sulit sekali bagi seseorang untuk meninggalkan kehidupan yang nyaman. Jadi saudara-saudara, sebetulnya apa yang mendorong Abraham taat dan pergi, meninggalkan segala sesuatu demi negeri yang belum dia ketahui? Alasan janji mungkin memang betul. Tetapi bagi saya, saudara, itu bukan alasan yang utama. Nah, kalau begitu, apa alasan utamanya? Nah, saudara-saudara, bagi saya dua hal. Yang pertama begini, karena pertemuan antara Abraham dengan Tuhan. Saudara-saudara, pasal 12 ayat 1 di sana, Alkitab itu mencatat, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Berarti, saudara, ada perjumpaan di sana. Saudara, setiap pengalaman, perjumpaan sejati dengan Tuhan yang sejati, pasti akan menghasilkan perubahan di dalam diri seseorang. Pasti akan menghasilkan perubahan. Tidak mungkin tidak. Pertemuan antara Abraham dengan Allahnya itu yang membuat Abraham itu taat dan dia mau pergi. Karena dia tahu sekali bahwa mematuhi Allah itu lebih penting dari semua kenyamanan hidup yang dia rasakan. Saudara-saudara, dari sini kita melihat begini. Kasih karunia Allah itu mendahului respons atau tindakan Abraham. Kasih karunia Allah selalu mendahului respons dan tindakan manusia. Yang kedua, saudara, begini. Pada waktu Abraham pergi meninggalkan Haran, saudara-saudara, janji itu tidak langsung dipenuhi. Ada proses, ada satu proses yang panjang yang harus dilalui oleh Abraham. Tetapi saudara, yang kita lihat di situ, di dalam penantian itu, dia menanti dengan iman kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca Kejadian, dari pasal 12 sampai pasal 21, maka saudara kita akan melihat begini. Abraham keluar dari Haran, dia meninggalkan rumah ayahnya, itu pada usia 75 tahun. Nah, di dalam perjalanannya itu kemudian Tuhan itu berulang-ulang kali menampakkan diri kepada dia dan mengingatkan janji-janji itu kepada dia. Pasal 12, pasal 13, pasal 15. Tuhan lakukan itu, mengingatkan kepada Abraham. Yang kedua, di umur 86 tahun, berarti dari 75 ke 86, ada sekitar 11 tahun di sana. Saudara-saudara, Tuhan itu kemudian juga menampakkan diri kepada Abraham di usia 86 tahun. Nah, di usia 86 tahun itu Abraham mendapatkan Ismail dari Hagar. Nah, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dan pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada dia, Abraham itu kemudian berkata, "Tuhan, bagaimana kalau Ismail saja?" Tuhan katakan, "Tidak. Karena Sarah lah yang akan melahirkan anak itu untuk dia. Dan dia akan menamakan anak itu Ishak." Yang ketiga, umur 99 tahun. Tuhan menampakkan diri lagi kepadanya. Dan sekali lagi mengingatkan kepada dia akan janji-janjinya. Bahkan mengganti namanya dari Abram kepada Abraham. Abraham itu artinya bapa sejumlah besar bangsa. Lalu yang keempat, di usia 100 tahun,
Dan Sarah kemungkinan 90-91 tahun. Baru dia mendapatkan Ishak. Saudara bayangkan begini saudara. Penantian selama puluhan tahun. Dia meninggalkan Haran, meninggalkan keluarganya. Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham. Dia meninggalkan segala sesuatu. Tetapi saudara, di dalam perjalanannya itu dia menanti. Kok keturunan itu tidak lahir-lahir? Saudara, bahkan mungkin di dalam perjalanannya itu ada orang yang bertanya kepada dia, siapa namamu? Lalu dia menjawab, Abraham. Kemudian orang itu akan berkata, oh, Bapak banyak bangsa. Lalu dia akan bertanya, berapa anak Bapak? Saudara, saya membayangkan Abraham itu dengan tertunduk lesu. Dan dia akan menjawab, tidak ada. Orang mungkin akan mentertawakan dia. Umur 99 tahun. Sarah umur 90 tahun. Mungkin rambut mereka sudah rontok. Gigi mereka sudah copot. Semuanya sudah hilang. Masa muda hilang. Kekuatannya hilang. Tetapi saudara, yang kita perhatikan di sana, entah bagaimana mereka tidak pernah kehilangan harapan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan. Saudara-saudara, Roma pasal 4, ayat 18 sampai ayat yang ke-22 yang kita baca tadi, itu memberikan jawaban kepada kita, kenapa mereka tidak pernah kehilangan harapan. Dan saya akan bacakan sekali lagi, tetapi ini di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, Abraham terus saja berharap dan percaya meskipun tidak ada harapan lagi. Karena itu, ia menjadi bapa banyak bangsa. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, keturunanmu akan menjadi banyak sekali. Abraham pada waktu itu tahu bahwa dia sudah tidak mungkin lagi mempunyai keturunan. Sebab badannya sudah terlalu tua dan umurnya sudah hampir 100 tahun. Lagi pula Sarah istrinya itu mandul. Namun iman Abraham tidak menjadi berkurang. Ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Malah imannya menjadikan dia bertambah kuat. Sehingga ia memuji-muji Allah. Ia percaya sekali bahwa Allah dapat melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Itu sebabnya Abraham diterima oleh Allah sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. Saudara, karena iman. Bahkan lebih jelas lagi saudara, Ibrani pasal 11 ayat 8 itu mengatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman. Karena Abraham percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Bahwa Allah itu akan menepati janjinya pada waktunya. Karena iman. Saudara-saudara, Warren Wiersbe itu mengatakan bahwa firman Tuhan itu menuntun kepada iman. Dan bukti iman itu adalah ketaatan. Sebab iman sejati selalu mengarah kepada perbuatan. Amin. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk berefleksi. Untuk merenung sejenak dari apa yang kita dengarkan lewat firman Tuhan hari ini. Saudara, perjumpaan antara Abraham dengan Allahnya, itu yang membuat Abraham itu taat dan pergi. Karena dia tahu sekali bahwa mematuhi Allah lebih penting dari semua kenyamanan hidup yang dia rasakan. Saudara, kalau Tuhan panggil kita untuk meninggalkan sifat dan kebiasaan tertentu yang tentu tidak baik,
atau Tuhan panggil kita untuk satu pelayanan tertentu. Dan kita tahu sekali bahwa Tuhan ingin mempersiapkan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, apakah yang menjadi jawab kita kalau Tuhan panggil seperti itu? Mari merenung, saudara. Yang kedua, kalau sudah sekian tahun kita bergumul untuk satu atau beberapa hal tertentu, dan kita merasa gelap karena rasanya belum ada jalan keluar. Saudara-saudara, maukah kita tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Bahwa Allah akan bekerja tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Dan Dia akan memberikan jawab pada waktunya. Maukah kita tetap beriman sama seperti Abraham beriman? Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan ini. Engkau cipta kami, dan kami ini menjadi objek dari pemeliharaan Tuhan. Engkau berkarya setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kami, untuk mengubahkan kehidupan kami. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami seperti apa adanya kami. Tetapi Engkau tidak mau kami menjadi seadanya. Itu sebabnya Engkau mau mengubahkan kami. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Termasuk pada waktu Engkau panggil kami untuk meninggalkan akan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sifat-sifat tertentu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau pada waktu Engkau panggil kami untuk satu pelayanan tertentu yang kami tahu sekali, Engkau mempersiapkan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami ya Tuhan. Dan di dalam iman, kami mau menanti karya Tuhan bagi hidup kami. Sama seperti Abraham, menanti. Pada waktu tidak ada harapan lagi, dia tetap beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, saudara, mari kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa dan negara kita. Saudara, mari dengan sungguh-sungguh kita mendoakan untuk usaha vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, supaya betul-betul bisa berjalan dengan baik dan semua masyarakat itu bisa mendapatkan vaksinasi. Yang kedua, mari kita berdoa supaya ada kesadaran masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan di dalam aktivitas mereka sehari-hari di luar rumah, meskipun mereka sudah divaksin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, memang ada banyak hal yang sudah tidak bisa kami lakukan dengan bebas lagi, seperti sebelum pandemi ini ada. Tetapi masih tetap ada hal yang bisa kami lakukan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami menyerahkan usaha vaksinasi
yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Bahkan pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain, supaya vaksinasi ini bisa mencapai seluruh masyarakat. Dan kami mendoakan supaya kiranya semua masyarakat itu mendapatkan vaksinasi. Meskipun yang kami perhatikan ya Tuhan, ada orang-orang tertentu itu yang tidak mau divaksin oleh karena ideologi-ideologi tertentu. Tetapi kami berdoa, kiranya Tuhan melembutkan hati mereka. Ini satu usaha yang terbaik yang sedang dilakukan oleh pemerintah, supaya betul-betul menjaga kami dari virus ini. Bukan cuman kami, bukan cuman pribadi, tetapi pada waktu kami menjaga diri kami, berarti kami juga menjaga orang lain. Supaya kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan, mau berdoa untuk kesadaran masyarakat, supaya tetap melakukan protokol kesehatan yang ada. Hal-hal yang dilakukan sejak pandemi ini ada, dan menjadi kebiasaan yang baru buat kami. Biarlah itu kami lakukan ya Tuhan. Betul-betul di dalam usaha untuk menjaga diri dan menjaga orang lain. Di dalam aktivitas kami sehari-hari, meskipun kami sudah mendapatkan vaksinasi, meskipun kami sudah divaksin, tetapi kami tetap menjaga diri kami. Karena dengan menjaga diri kami, kami menjaga orang lain. Tolong ya Tuhan, pemerintah yang ada sekarang, supaya mereka boleh melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kesejahteraan masyarakat itu tetap diperhatikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk gereja Tuhan. Saudara, di tengah pandemi seperti ini, biarlah kecukupan gizi rohani jemaat Tuhan itu tetap terjaga. Kalau di gereja kita ada ibadah minggu, ada ibadah doa, ada care group, meskipun itu dilakukan secara online, biarlah itu melengkapi gizi rohani kita. Dan justru di tengah-tengah pandemi seperti ini, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, orang Kristen itu bisa menyatakan kasih itu lebih nyata kepada orang-orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan. Di mana-mana pun gereja Tuhan ada. Baik itu secara lembaga maupun itu secara pribadi. Di tengah pandemi seperti ini, biarlah kecukupan gizi rohani itu terjaga dengan baik. Ibadah-ibadah online yang dilakukan, ibadah doa yang dilakukan, care group di dalam kelompok-kelompok kecil itu meskipun itu dilakukan secara online, tetapi biarlah itu melengkapi gizi rohani kami ya Tuhan. Kami betul-betul bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau. Kami menikmati persekutuan kami dengan Engkau. Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, ada sesuatu yang secara spesial itu mau Engkau ungkapkan kepada kami, sehingga Engkau izinkan pandemi ini terjadi. Biarlah itu juga boleh terjadi atas diri kami. Tuhan, dan justru di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, biarlah orang Kristen itu di mana-mana itu bisa menyatakan kasih lebih nyata lagi kepada orang-orang yang lain. Supaya betul-betul faith in action itu, iman yang dinyatakan lewat perbuatan itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kami, kehidupan beriman kami sehari-hari sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dan yang terakhir saudara, mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin ada sakit penyakit yang kita alami, kita derita. Kita berdoa, kita bawa kepada Tuhan.
Kita berdoa untuk usaha dan pekerjaan yang tidak mudah. Kita berdoa juga hubungan-hubungan yang terjadi di dalam keluarga. Supaya kalau ada keretakan, yuk kita perbaiki. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan pribadi kami. Khususnya hubungan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami bertumbuh di dalam iman kami. Makin percaya kepada Engkau, makin beriman kepada Engkau. Lewat saat teduh kami tiap-tiap hari. Lewat pembacaan akan firman-Mu. Lewat doa. Lewat persekutuan kami. Lewat ibadah meskipun itu online. Itu menumbuhkan iman kami. Betul-betul kami makin percaya kepada Engkau, makin mengenal Engkau, makin menggantungkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Ada banyak pergumulan, tetapi justru lewat pergumulan-pergumulan yang ada, kami melihat itu sebagai sesuatu yang Tuhan pakai itu untuk menumbuhkan iman kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk sakit penyakit yang dialami oleh jemaat Tuhan, di tengah-tengah pergumulan mereka akan kesakitan-kesakitan mereka, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Kiranya juga Engkau yang berkarya, Engkau yang menjamah mereka, dan Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka, sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa juga dengan usaha dan pekerjaan yang ada, yang makin lama makin sulit di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Tetapi kami percaya, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Maka tolong kami untuk bisa melihat jalan keluar yang Engkau bukakan kepada kami. Berikan kepekaan kepada kami ya Tuhan. Melalui apa saja, melalui teman-teman kami, melalui orang-orang yang lain, melalui mungkin media-media yang ada, kami bisa melihat itu sebagai peluang bagi usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, kami berdoa untuk hubungan-hubungan di dalam keluarga, hubungan suami istri. Mungkin sudah banyak yang suam, sudah banyak suami-suami istri yang tidak lagi menikmati pernikahan mereka. Mereka masih serumah, masih sekamar, masih seranjang mungkin. Tetapi secara emosional, mereka sudah terpisah jauh. Tuhan, kami berdoa, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bahkan kesakitan yang dialami seberat apapun itu bisa diselesaikan. Itu sebabnya, jikalau ada kesakitan-kesakitan yang terjadi dari pasangan suami istri, kiranya Engkau juga berkarya atas mereka, dan mereka pun mau berserah kepada Engkau untuk menyelesaikan persoalan mereka ini ya Tuhan. Supaya hubungan ini bisa diperbaiki. Hubungan-hubungan di dalam keluarga yang lain kiranya juga Engkau menolong ya Tuhan. Jikalau ada keretakan, tolong kami untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah doa ini, dan mari kita mendapatkan berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diwujud nyatakan di atas kayu salib. Dia mati bagi kita, supaya kita bisa menikmati anugerah demi anugerah Tuhan di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Pimpinan, penyertaan, kekuatan, dan penghiburan sejati dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari silakan duduk dan kita berdoa teduh. Ibadah doa kita selesai.
Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come abide with me. May your joy be seen in all I do. Love enough to cover every sin in each thought and deed and every tune. Guide us through the greatest and the least. Gentleness and soft the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show Christ in all. Holy Spirit, from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth. Cause your church to walk before your ways. Let the fragrance of our praise arise. Lead us on the road to sacrifice. That in unity the face of Christ will be clear for all the world to see. Holy Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit.